Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari kitab Sahih Bukhari yang dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga kitab Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, atau yang lebih dikenal dengan Syarah Muslim An-Nawawi, yang merupakan syarah dari kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Namun sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana kitabnya, saya akan menjelaskan dulu siapa sih Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan ulama besar bermadhab Syafi'i yang lahir di Mesir pada tanggal 18 Februari 1373, yang mempunyai nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajjaj, atau kita lebih mengenalnya dengan nama Ibnu Hajar. Pada tahun 796 Hijriah, Ibnu Hajar pun mulai menulis kitab, yaitu dalam muqaddimah kitab Taqribut Tahdzib menyebutkan bahwa kitabnya lebih dari ratusan. Beliau berguru kepada Al-Hafidh Al-Iraqi, yaitu dia belajar ilmu hadis dengannya, yang mana kemampuannya ini berkembang hingga menjadi pengajar hadis. Lalu setelah itu dia pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman, yang mana ia diberi izin oleh ulama setempat di situ untuk mengajar hadis dan juga fikih. Jadi kitab Fathul Bari ini terdiri dari 13 jilid, juga ada yang menuliskan 15 jilid. Dan satu jilidnya adalah muqaddimah yang diberi judul Hadiyu Al-Syari. Jadi muqaddimah ini adalah amat tinggi nilainya. Ya, jadi kalau semisal muqaddimahnya ini ditulis dengan tinta emas, maka emas itu tidak sebanding dengan tulisan itu, karena saking bagusnya tulisan itu. Nah, jadi muqaddimah ini adalah cikal bakal atau merupakan kunci awal dari penulisan kitab Syarah Fathul Bari untuk memahami Sahih Bukhari. Nah, jadi kitab hadis ini diselesaikan pada tahun 813 Hijriah. Nah, sedangkan Fathul Bari adalah setelahnya. Jadi setelah menuliskan kitab muqaddimahnya, lalu Ibnu Hajar menuliskan kitab Fathul Bari yang dimulai pada tahun 817 sampai dengan tahun 842 Hijriah. Jadi dengan demikian kitab Fathul Bari ini dituliskan memakan waktu selama 1/4 abad atau sama dengan 25 tahun lainnya. Syarah terhadap judul kitab tersebut antara lain meliputi penjelasan tentang maksud judul tersebut dan penjelasan tentang berbagai macam judul yang dipakai oleh para periwayat hadis terdahulu yang menuliskan kitab hadis. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan bagaimana kitab itu diriwayatkan oleh ulama-ulama terdahulu atau ahli hadis terdahulu. Ada beberapa sistematika kitab Fathul Bari, yaitu yang pertama menyebutkan bab dan hadisnya. Jadi maksudnya kemudian menjelaskan hubungan antar keduanya apabila masih belum jelas. Kedua, yaitu menyebutkan faidah matan atau isi yang terkandung dalam hadis dan juga sanad hadis yang terdapat ziyadah atau tambahan. Menjelaskan perawi mudallis yang semuanya diambil dari kitab induk musnad. Lalu yang ketiga adalah memausulkan hadis yang munqati karena mu'allaq dan mauquf. Yang keempat yaitu menjelaskan makna kata yang sulit secara bahasa. Dan yang kelima, mengungkapkan pendapat para ulama mengenai istinbat hukum fikih, nasihat, adab dari suatu hadis dan membatasi para pendapat yang kuat. Yang gambarannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi tabel ini merupakan tabel bab yang dituliskan dalam Fathul Bukhari. Dan juga sistematika penyusunan ini adalah sama dengan sistematika penulisan Sahih Bukhari. Berdasarkan tabel di atas kita ketahui bahwa sebenarnya Fathul Bari ini ada 97 judul kitab dan juga ada 3.923 judul bab yang sedang jumlah hadisnya tidak diketahui secara pasti karena sebagian daftar isi kitab ini tidak mencantumkan jumlah hadisnya, jadi tidak terhitung ya. Namun berdasarkan informasi lainnya juga ada yang berkata bahwa
ada sekitar 7.523 hadis. Ya, jadi itu tadi saya sedikit memperkenalkan dan juga menjelaskan siapa sih Ibnu Hajar dan juga karangannya yang berjudul Fathul Bari. Selanjutnya saya akan mengenalkan dan juga menjelaskan siapa sih Imam An-Nawawi itu dan juga kitabnya yang berjudul Syarah Muslim An-Nawawi. Saya akan menjelaskan biografi Imam An-Nawawi. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hisam al-Hisami An-Nawawi. Dia mempunyai nama An-Nawawi ini merupakan nama yang dinisbatkan kepada beliau karena beliau pernah tinggal di daerah Nawa, yakni di dekat Damaskus selama 28 tahun lamanya. Beliau tumbuh di sana, lalu dia hijrah ke Damaskus pada usia yang ke-19 tahun dan menetap di sana. Imam An-Nawawi meninggal dunia pada tanggal 24 Rajab pada tahun 676 Hijriah di desa kelahirannya Nawa. Jadi setelah lama di Damaskus, lalu dia kembali lagi ke desanya, lalu dia wafat di sana. Selain itu, Imam An-Nawawi juga bermadhab Syafi'i, yang juga dia terkenal akan ketekunan dan ketelitiannya dalam menuntut ilmu. Dia sebagai ulama yang kritis dan juga mempunyai perhatian besar terhadap kondisi sosial, yang juga menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Selain itu, ulama ini juga terkenal kuat hafalannya. Ya, sekarang membahas tentang kitab Syarah Muslim An-Nawawi. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi yang menjelaskan kitab Sahih Muslim. Kitab syarah ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dari tujuan suatu hadis di dalam Sahih Muslim. Dengan adanya kitab syarah ini, maka kita akan bisa memahami isi hadis sesuai dengan maksud dan tujuan hadis tersebut. Latar belakang Imam An-Nawawi mensyarahi kitab hadis Sahih Muslim ini adalah yang pertama, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, melihat fenomena sosial. Lalu yang ketiga, Sahih Muslim merupakan kitab yang lebih mudah dan juga lebih gampang ditelaah. Oleh karena itu, ini juga merupakan tujuan atau sebab Imam An-Nawawi menuliskan syarah Sahih Muslim. Selanjutnya, Imam An-Nawawi juga melakukan istikharah dalam rangka menyusun kitab syarah tadi. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia juga melepaskan diri dari rasa keraguan-raguan dalam menentukan sebuah pilihan yang baik menurut pandangan agama maupun hukum. Jadi di dalam kitab ini terdapat kurang lebih 4.000 hadis dan juga terdapat 14 hadis mu'alaq. Juga ada beberapa hadis marfu'. Nah, lalu dari segi sistematika yang ada ini, kitab Syarah Sahih Muslim An-Nawawi ini memiliki beberapa hal. Yang pertama, pembahasannya itu bersifat tematik, sehingga memudahkan pembaca untuk mencari hadis sesuai dengan tema yang diinginkan. Jadi dipisahkan sesuai tema. Jika kita ingin membahas tema-tema tersebut, kita tinggal mencari kata kuncinya saja. Nah, dan hal ini tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari. Nah, lalu dalam syarah Sahih Muslim ini, ulasan pembahasannya itu lebih ringkas, namun tanpa mengurangi kelengkapan dan juga cangkupan pembahasan yang merupakan poin penting atau pesan pokoknya. Lalu syarah Sahih Muslim ini juga memiliki muqaddimah. Tadi sudah dijelaskan bahwa syarah Sahih Bukhari mempunyai muqaddimah yang berjudul Hadiyus Sari. Syarah Sahih Muslim juga mempunyai, yakni isi membahas ilmu hadis yang tentunya sangat bermanfaat dan menjadi kunci pegangan bagi para pemula untuk memahami dan juga mengerti lebih banyak tentang hadis. Syarah ini menjelaskan tentang ada ilmu ibadah, ada tentang akidah, tentang fikih, akhlak, tentang syariat, tentang muamalah, nama perawi, dan juga lain-lainnya. Ya, jadi itu tadi saya telah menjelaskan sedikit biografi tentang Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai penulis kitab syarah Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari, dan juga Imam An-Nawawi yang merupakan penulis dari kitab Syarah Sahih Muslim,
yang diberi nama Kitab Syarah Muslim An-Nawawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.